Waalaikumsalam, selamat siang. Kak, perkenalkan kami dari mahasiswa Kesehatan Pelajarannya. Saya Fatma, saya Gita. Nah, kami di sini akan melakukan pengkajian ansietas kakak dan juga melakukan pelatihan pengendalian ansietas. Kak, kalau boleh tahu namanya siapa ya kak? Panggil Cak Anis. Oke, Kak Anis ya kak. Terima kasih udah mau kami lakukan pengkajian ya kak ya. Kalau begitu, Kak Anis bagaimana keadaannya hari ini dan tadi malam? Apakah tidurnya sulit? Lumayan sulit tidur sih kak. Terus kayak sakit kepala, terus tremor juga. Baik, Kak Anis berarti sudah menunjukkan tanda ansietas ya kak ya. Nah, kalau boleh tahu Kak Anis penyebab ansietasnya apa ya kak? Karena saya seorang mahasiswa nih, penyebabnya tuh biasa tuh tugas-tugas sih kak. Tekanan kuliah ya kak ya, tekanan akademik. Baik Kak Anis, kalau boleh tahu Kak Anis nih tahu apa aja sih tentang ansietas? Yang saya tahu sih itu kayak kecemasan yang berlebih ya kak. Baik, betul sekali ya Kak Anis, ansietas itu memang kecemasan yang berlebihan. Nah, ansietas itu perasaan takut, khawatir, gelisah, cemas, yang berlebihan terhadap kejadian yang belum tentu akan datang. Seperti itu ya Kak Anis. Nah, tandanya ini bisa Kak Anis lihat di sini ada 3. Yang pertama ada respon fisiknya, respon kognitif, dan respon perilaku dan emosi. Nah, kalau boleh tahu Kak Anis ini merasakan yang mana ya Kak? Boleh Kak Anis tandain dan infokan ini ya Kak ya. Baik, untuk respon fisiknya ini ya Kak ya. Baik, Kak Anis sudah banyak merasakan dari tanda dan gejala ansietas ya Kak ya. Kalau begitu akan kita ajarkan bagaimana cara pengendalian ansietas. Nah, pertama akan saya dan rekan saya contohkan terlebih dahulu, nanti baru kita bimbing Kak Anis ya Kak. Boleh kak. Baik, kalau begitu silakan kita. Baik Kak Anis, yang pertama ini kita akan melakukan teknik relaksasi napas dalam. Bisa dilakukan di mana saja. Posisinya itu boleh saja berduduk, berbaring, seperti itu ya Kak Anis. Saya contohkan dengan rekan saya Kak Fatma. Kak Fatma bisa duduk tenang dan rileks. Sudah. Kemudian Kak Fatma pejamkan mata, rilekskan seluruh tubuhnya. Kemudian tarik napas perlahan selama 3 detik. Tahan selama 3 detik, kemudian hembuskan melalui mulut selama 6 detik. Seperti itu ya Kak Fatma. Bisa diulangi lagi, tarik napas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Seperti itu. Baik, Kak Anis bagaimana? Apakah sudah bisa? Boleh kak. Boleh. Kalau gitu saya bimbing terlebih dahulu ya. Kak Anis silahkan posisikan badannya. Apakah sudah nyaman? Sudah. Lalu relakskan seluruh badannya, pejamkan matanya. Lalu hilangkan semua beban-beban yang Kak Anis sering pikirkan. Lalu Kak Anis tarik nafasnya melalui hidung 1, 2, 3, ditahan 1, 2, 3, lalu hembuskan secara perlahan lewat mulut. Baik. Jadi Kak Anis, bagaimana perasaannya setelah kita lakukan itu? Lumayan tenang lah ya kak. Berarti ada sedikit mengurangi rasa Iya. ansietas Kak Anis ya Kak. Boleh Kakak coba ulangi Kak sendiri? Boleh. Baik, sudah bagus sekali ya Kak Anis ya. Saya kasih 2 jempol untuk Kak Anis. Ya, 4 jempol sama Kak Gita. Baik Kak Anis, kalau begitu kita akan melakukan teknik distraksi 5 jari. Ini bisa dilakukan secara bersamaan ya Kak Anis. Baik, kalau begitu silahkan Kak Gita. Baik Kak Anis, teknik distraksi 5 jari ini kita menggunakan 5 jari kita. Kemudian tangannya ini kita luruskan. Kak Fatma bisa ikutin cara saya ya Kak Fatma. Luruskan tangannya, kemudian satukan ibu jempol dengan jari telunjuk, kemudian katakan saya aman, saya tenang, Saya aman, saya tenang, kemudian di jari tengah katakan saya kuat, saya kuat, di jari manis katakan saya bisa mengatasi ini, saya bisa mengatasi ini. kemudian di jari kelingking katakan saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Seperti itu Kak Anis ya. Baik, kalau begitu silahkan Kak Anis coba ya, kita coba ya.
Regangkan badan Kak Anis, sudah rileks. Lalu majukan tangannya ke depan, lalu satukan jari ibu jari dan jari telunjuk. Lalu katakan saya aman, saya tenang. Saya aman, saya tenang, Lalu jari tengah dan ibu jari, saya kuat. saya kuat, Lalu jari manis dan ibu jari, saya bisa mengatasi ini. saya bisa mengatasi ini, Lalu jari kelingking dan ibu jari, saya tidak sendiri. saya tidak sendiri. Baik, Kak Anis sudah paham ya. Ini Kak Anis lakukan sembari dengan tadi teknik relaksasi nafas dalam. Silakan Kak Anis, apakah bisa mencobanya? Oke, bisa. Bisa, silakan Kak Anis. Baik, sudah ya Kak Anis. Sudah benar sekali, Kak Anis bisa mengkombinasikan teknik relaksasi nafas darat dan teknik distraksi 5 jari secara mandiri ya Kak Anis. Hebat banget. Kami beri 4 jempol lagi buat Kak Anis. Baik Kak, ini teknik ini bisa Kak Anis lakukan untuk mengurangi ansietas Kakak ya. Ini akan saya berikan lembarnya. Oke, makasih. Gimana kalau Kak Anis mungkin ansietasnya kambuh, Kak Anis bisa lakukan ini. Nah, teknik relaksasi nafas dalam ini bisa Kak Anis lakukan secara berdiri juga. Misalnya Kak Anis kan mahasiswa ya, kalau misalnya ada acara atau apapun itu kan kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak, pastinya tingkat ansietas akan muncul. Nah, ini bisa dilakukan teknik relaksasi nafas dalam. Baik Kak Anis, apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap ansietas ini? Sejauh ini sih belum ada ya. Tadi tekniknya juga membantu banget. Boleh, kalau begitu Kak Anis, kalau masih ada keluhan terhadap ansietas ini lebih parah ataupun keluhannya teknik tadi ini tidak membantu terhadap keluhan Kak Anis, bisa Kak Anis langsung ke puskesmas ya Kak Anis untuk ke poli jiwa, karena mungkin ansietas Kak Anis ini perlu ditangani oleh lebih lanjut oleh psikiater atau psikolog, seperti itu ya Kak Anis. Baik Kak Anis, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Baik, saya Fatma dan rekan saya Dika, kami pamit undur diri ya Kak Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak Anis. Iya. Bye.